Saya yakin tiap orang di sini merindukan akan satu kedamaian, satu rumah tangga yang bahagia, satu rumah tangga yang diberkati, satu rumah tangga yang benar-benar semua sehat. Ini kerinduan dari tiap manusia, saudara. Tetapi kita mendapati suatu kenyataan bahwa tidak ada rumah tangga yang mulus, itu tidak ada. Betul tidak? Selalu ada kejadian-kejadian yang menimpa kepada tiap keluarga itu yang tidak pernah diduga-duga. Dan demikian juga kekristenan, kita itu harus menghadapi itu, saudara. Tetapi kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau mempunyai penolong yang dapat memberikan jalan keluar. Ini masalahnya. Nah, semuanya ini semua yang Tuhan sudah katakan di dalam Alkitab. Dan pengalaman di dalam Alkitab ini, saudara, ini semuanya sudah ditulis untuk saudara dan saya yang mau belajar. Sehingga saat-saat nanti menghadapi itu saudara tenang. Kenapa? Karena seorang anak yang sudah belajar, yang sekolah sudah belajar, ada ujian, ada pencobaan datang. Tetapi kalau kira-kira sudah tahu, panik enggak? Enggak toh? Nah, sekarang kenapa saudara panik? Karena tidak pernah tahu, tidak pernah belajar. Benar enggak? Seperti Ibu Anggriani tadi, Anggraini ya. Saya keliru terus menyebutnya Anggriani, sebab Anggriani itu istri saya. Cuma bedanya E sama A. Dia Anggraini, istri saya Anggriani. Jadi dia mengatakan semuanya mulus, tapi demikian terjadi musibah, panik. Nah ini saudara. Panik mana? Tidak tahu menghadapi ujian soal, atau tahu tapi tidak bisa jawab karena lupa. Karena tahu ada di buku, tapi tidak belajar. Karena kelupaan belajar atau kelumpatan. Atau memang tidak tahu karena belum pernah baca. Panik mana? Tapi dua-dua panik, tapi ada yang lebih panik lagi. Yang kedua, tahu ada, tapi tidak sempat belajar. Itu paniknya dan kecewanya luar biasa. Nah, anak-anak kita kalau pulang dari ujian selalu kecewanya di mana? Aduh, aku tuh sudah merasa itu mau keluar loh. Tapi kok enggak tak belajar ya tadi malam nangis, betul enggak? Tapi kalau memang dia ulang-ulang, kamu bisa. Enggak bisa, kenapa? Enggak tahu di buku kok. Kecewa, tapi enggak panik. Tapi kalau dia tahu itu ada, tapi dia tidak belajar, paniknya luar biasa. Nah, saudara tahu, Alkitab ini komplit. Tidak ada masalah yang tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab ini luar biasanya di mana? Dia membuka semua rahasia hidup manusia. Coba ibu-ibu kalau di sini kalau tahu, tadi kan Ibu Anggraini itu pesan, waspada, waspada, waspada. Kenapa? Karena saudara dia baca Alkitab, dari Alkitab ada bahwa dari dulu mula diciptakan, dari dulu mula laki-laki itu selalu istrinya lebih dari satu, banyak. Alkitab menceritakan, jadi di situ sudah ada sifat turunan. Loh, dari sananya itu ada turunan. Bahwa laki-laki ini mata keranjang, betul enggak? Hah? Betul enggak? Iya, wong saya laki-laki, jadi saya tahu. Jadi kalau saudara-saudara ibu-ibu ini sadar bahwa laki-laki itu sudah dari sananya itu ada jalurnya, jalur itu. Perlu diwaspadai enggak? Perlu, tapi waspadanya jangan jadi hansip. Biasanya waspadanya itu hansipnya itu apa? Bukan hansip jaga, itu cemburu. Nah, hansip itu cari yang benar atau cari yang salah?
Hansip jaga mobil itu loh, tukang parkir. Itu kalau ada orang benar dicari enggak? Ada orang salah? Asal ada orang dekat-dekat mobil curiga enggak? Persis itu. Nanti suaminya pergi sama saya, sama mana, siapa gitu. Wah, kemana ya? Terus pasang mata-mata. Ikuti. Loh, sekarang kalau sampai terjadi apa-apa, yang menderita siapa? Padahal belum tentu kejadian, loh. Tapi Anda sudah cemburu. Lalu kalau saudara itu sudah punya prasangka, lalu pelayananmu terhadap suami ini bisa kasih? Nggak bisa, dah. Karena ada kejengkelan, ketidakpuasan. Akhirnya suami bilang, ini kok aneh sih, sekarang kok tindakannya aneh-aneh. Selalu kok jengkel, ngomong salah, ini salah. Saudara tahu, kenapa? Karena engkau tidak mengenal Alkitab. Kalau firman Tuhan sudah mengajarkan, segala sesuatu tidak dapat terjadi tanpa sepengetahuan Allahmu, betul enggak? Dan di dalam diri saudara, kalau ada Roh Kudus, tidak usah cari-cari, dikasih tahu apa yang akan terjadi. Sebab Alkitab sudah ngomong, apapun yang akan terjadi, Allah beritahukan kepadamu. Karena apa? Orang yang menyenangkan hatinya Allah tidak bisa merahasiakan. Segala sesuatu, apa yang akan terjadi diberitahu. Sodom dan Gomora mau dibasmi oleh Allah. Allah berkata, apakah perkara ini kita dapat merahasiakan terhadap Abraham? Tidak. Diberitahukan. Dan ini dialami sendiri oleh istri saya. Pada waktu saya ketarik orang, perempuan lain, istri saya dikasih tahu Tuhan. Dia tidak tahu. Bangun tidur itu dia bilang gini, aku tahu. Tahu apa? Tahu tak bilang, aku tahu. Tahu apa? Saya bilang, aku tahu. Kamu kemarin pergi tempatnya orang. Coba, kalau kamu tahu ceritain. Orangnya itu modelnya gini. Tingginya segini. Orangnya begini-begini. Kamu ngomong apa, kamu melakukan apa, kamu pegang dia, saya tahu. Wah, kagak tahu. Loh kok kamu tahu? Persis kayak layar biskop saya lihat. Dan kamu jadi bintang film ini. Wah! Lalu saya bilang, iya, betul. Ngaku. Kenapa? Karena dia tidak marah. Dia sayang saya. Dan dia kasih saya. Dan dia berkata, aku tahu, tapi aku tidak marah. Kenapa? Justru saya kasihan kamu. Karena di situ saya lihat, sebetulnya kamu bertentangan dengan hati nuranimu. Engkau tidak mau berbuat. Karena engkau tidak mau menyakiti hatiku. Tapi ada satu yang lain yang mendorong kamu tidak bisa. Saudara tahu? Tidak ada seorang suami yang ingin menyakiti hati istrinya. Betul tidak? Tapi ada jalur. Sana itu loh jalurnya. Istrinya banyak. Jalur itu setiap daging itu ada. Betul enggak? Ini loh saudara. Engkau harus menyadari hal itu. Kalau engkau menyadari, engkau mengasihi. Pasti kembali. Kenapa? Karena seorang suami tidak mungkin mau menyakiti hatinya. Istrinya. Karena apa? Orang itu memang ya yang dikasihi. Tapi kerap kali itu mau. Tapi tidak mampu. Ini loh saudara. Ibu-ibu juga saya yakin. Mau nggak cemburu. Tapi tidak mampu. Betul nggak? Mau mengasihi. Tapi tidak mampu. Untuk nggak jengkel. Betul nggak? Ini loh. Maka dari itu coba kita belajar firman Tuhan. Sebab ada sesuatu kejadian yang tidak diduga-duga. Dan tidak pernah dipikirkan. Dan itu mesti terjadi dalam tiap hidup manusia. Oke, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama. Supaya ibu-ibu ini menyadari kedudukan ibu-ibu sebagai seorang wanita, kita harus belajar dari satu kenyataan. Bukan dari khayalan, bukan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita saja, tetapi kita harus belajar dari Alkitab supaya kita mengerti harusnya bagaimana. Di dalam Lukas pasal pertama, ayat 26 mulai,
Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Loh, perhatiin. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, malaikat Gabriel ini diutus oleh Allah kepada Maria untuk memberitahukan, perhatikan di sini, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang dapat kasih karunia daripada Allah. Apa saja yang akan terjadi diberitahukan lebih dahulu. Jadi kalau saudara-saudara itu tidak diberitahu oleh Tuhan, harus periksa diri. Jangan menyalahkan orang lain, tapi periksa diri. Mengapa aku tidak diberitahu Tuhan? Karena segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang kebetulan. Ini harus engkau katakan dan terapkan dalam hati dan pikiranmu. Semua di dalam pengetahuan Tuhan. Apalagi kita sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini sebagai penolong. Dia pasti memberitahukan. Nah, kalau Allah mengirim Gabriel, malaikat ini datang kepada Maria dan mengatakan, "Maria, engkau akan mengandung." Di sini dikatakan jelas sekali. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Maria ini jelas-jelas sedang bertunangan, saudara. Tapi dia akan mengandung. Kira-kira tunangannya bakal curiga apa enggak? Pasti. Kira-kira kalau Maria ngomong, "Aku ngandung karena Roh Kudus," percaya enggak itu? Hah? Enggak ada dong yang percaya dong? Nah, apakah Maria cerita sama Yusuf atau enggak? Enggak pernah Maria cerita. Kenapa? Sebab dia sudah memikirkan. Aku ceritakan pun gak akan percaya. Mana ada malaikat datang nemui manusia. Apalagi malaikat itu berkata, "Roh Kudus akan masuk dan engkau akan mengandung." Bayangin. Tapi saudara perhatiin. Maria dia berkata apa? "Bagaimana mungkin aku belum mengenal laki-laki?" Malaikat berkata, "Roh Kudus yang akan masuk." Oke, silahkan jadi. Nah, kenapa Maria berani nekat seperti itu? Karena dia mengenal akan Allah. Satu, kedua, dia hidupnya penuh penyerahan kepada Allah. Ini yang saudara harus belajar dari Maria.
Hidup kekristenan ini adalah penuh penyerahan kepada Tuhan. Apa saja yang tak akan terjadi dalam hidup kita, Allah sudah tahu dan Allah akan menyelesaikan. Asalkan engkau hidup benar di hadapan Allah. Allah akan membela engkau. Tidak perlu takut dan khawatir. Apalagi Allah di sini janji melalui malaikatnya. Anak yang kamu kandung akan menjadi raja selama-lamanya. Wah, kira-kira saudara ibu-ibu ini kalau dijanji gitu bilang apa? Yusuf tidak mau, tidak apa-apa. Aku ditolak sama Yusuf, tidak apa-apa. Aku bakal jadi ibu permai, ibu suri, ibunya seorang raja. Kalau ibunya seorang raja, gampang enggak milih wanita, milih laki-laki? Siapa yang enggak mau punya ibu istri ibu raja? Loh, ya enggak? Kira-kira kalau saudara yang dari Maria ini berani ambil risiko enggak? Hah? Dijanjiin anakmu bakal jadi raja. Di sini dikata tahta Daud akan dikaruniakan kepada dia dan kerajaannya selama-lamanya. Tidak bakal gugur. Ayo, kira-kira rela enggak? Dengan resiko loh. Dipecat pacar. Saudara tahu, kita kerap kali tidak menduga sama sekali. Tidak pernah Maria itu bakal ngimpi kalau bakal jadi ibunya Yesus. Tidak pernah memikirkan kalau dia itu bakal ngandung sonder punya suami. Itu tidak pernah terjadi. Saudara tahu? Maka dari itu, saudara, kalau engkau itu cinta Yesus, kau akan melihat bagaimana Allah itu memberitahukan apa saja yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Gak usah khawatir. Suamimu pergi kemana, kamu ngomong saja sama Yesus. Tuhan, aku serahkan suamiku dalam tanganmu. Kirim malaikatmu untuk menjaga dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kekudusan menjadi bagian dia. Selesai. Kalau dia mau apa, campleng sama malaikat, ceprot balik. Gak bisa. Kenapa? Ini saya alami sendiri, saudara, sebagai seorang laki-laki. Gak bisa. Kenapa? Karena istri saya itu punya moto yang luar biasa. Sampai saya sendiri kagum. Dan kalau saya tidak punya istri seperti dia punya moto seperti ini, mungkin ya sudah memang benar-benar kawin cerai. Istri saya bilang apa? Di dalam rumah, engkau suamiku. Di luar rumah, kau hamba Tuhan. Apa yang kamu lakukan, urusanmu sama Tuhan. Kalau kamu nakal, kamu digantung Tuhan. Kalau kamu di rumah, tak layani. Engkau pokoknya kamu milikku. Nah, ayo saudara bisa begitu. Dan saya bilang, nah, kalau saya jatuh cinta, silahkan. Asal kamu di rumah, itu suamiku. Engkau di luar, itu engkau hamba Allah. Kowe nakal digantung Tuhan. Nah. Dan ternyata apa? Memang betul-betul luar biasa. Sebab kalau saya pergi ke luar kota, dulu loh ini belum, tak sekarang. Kalau sekarang sih harus hidup kekudusan benar-benar karena hamba Tuhan. Dulu kan dokter. Papa bilang kalau dokter itu setia. Ngomong kosong. Kalau dokter itu konferensi itu enggak nakal sama saja. Apalagi kalau konferensi di mana? Di Piloto, tempat yang dingin-dingin. Sama saja. Jadi kalau saudara bilang tidak itu percuma. Saya sendiri ngalami. Kalau teman-teman ngajak itu apa terjadi? Saya ini bisa kayak orang ketakutan setengah mati. Ngapain kamu ke sana? Saya bilang, kan dingin-dingin, cari hangat-hangat. Apa hangat-hangat? Ya biasa atau mosok kayak orang laki enggak tahu enggak tahu jajan. Oke, saya lihat sana. Saudara tahu, ada sepasang mata yang mengawasi saya. Saya sampai, ini siapa sih yang kayak orang diintip orang gitu loh. Nah, mau berbuat apa wong ada yang ngintip?
Kenapa sih kok kamu gelisah? Adanya ngawasi aku. Loh, apa istrimu tuh pencemburu toh? Enggak. Wong istri saya bilang, kalau di luar kamu tuh urusan Tuhan, tapi kalau di dalam kamu suami saya. Lu punya istri baik gitu kan, mestinya bisa bebas. Ya, tapi saya kok malah gak bisa bebas. Kenapa? Ada sepasang mata ngintip terus. Saya rasanya kok risih nih, dilihat orang terus. Tapi saya bilang, udah siapa sih? Lalu saya berdoa, Tuhan, ini siapa sih yang ngintip mataku memandang kau? Coba bayangin, mau berbuat apa? Mau berbuat apa? Paling-paling ya keluntang-keluntung pulang lagi. Kamu ini kok kayak berhenti nih? Ya biarlah. Daripada dosa sama Tuhan, jantur cilaka 12, saya bilang. Dan teman-teman dokter dia berkata, kenapa kamu tidak bisa berbuat dosa? Tidak tahu saya. Ada sepasang mata yang selalu lihat. Dan saya tidak dapat melakukan di luar kehendak Allah. Tidak tahu. Maka dari itu segala perkara akan diberitahukan. Dan ini benar-benar terjadi setiap saat. Pada waktu saya pulang dari Jakarta naik mobil, saya sudah beritahu istri saya bahwa saya hari Rabu nanti pulang pagi jemput kamu, terus langsung saya bawa kamu ke Cirebon, pelayanan di Cirebon. Tapi malam jam 9 itu saya kepengen pulang, Selasa malam. Saya berdoa, Tuhan aku kepengen pulang malam ini meskipun saya sudah berjanji sama istri saya besok. Tuhan berkata, pulang. Kalau kamu mau pulang, pulang. Saya pulang. Dan hampir terjadi kecelakaan malam itu jam 10 kurang seperempat. Dan istri saya dengar suara sendiri, hatinya tidak enak. Dia berdoa, Tuhan kenapa hatiku tidak enak ingat suamiku. Padahal dia sudah janji besok dia pulang. Langsung dia berdoa, Roh Kudus beritahukan, bisikkan dalam hati dia. Panggil anak-anakmu, berdoa, suamimu pulang malam ini. Dan dia mendapat bisikan apa? Bagaimana kalau suamimu pulang nama saja malam ini. Lalu dia berdoa sama anak-anaknya, dia berkata, ada suaranya mengatakan kita usir semua roh maut ini. Apa yang akan terjadi? Saya merasakan papa pulang malam ini, meskipun dia sudah janji besok. Dia berdoa, apa terjadi? Hampir saja saya jadi bergedel. Kenapa? Saya kalau naik mobil kan cepat. Demikian tuh mobil belok. Saya kalau naik mobil selalu berdoa, Tuhan aku bersama dengan kau. Kalau belok ya saya bilang, Tuhan belok loh. Saya belok. Sat gitu. Kaki saya ngerem sendiri. Cepat berhenti. Padahal mobil sudah keluar dari jalur. Loh Tuhan kok berhenti? Ada apa? Pikir saya. Gak taunya. Bus. Trailer muatan penuh pakai malam-malam pakai lampu kecil lagi. Jualannya cepat. Oh ini, coba tadi aku ngeremnya telat sedetik dah, kepeng sudah. Mobil saya dan saya diterjang begini sama trailer habis. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih engkau kok memelihara aku. Belum waktunya pulang Tuhan, tugasmu belum selesai. Langsung saya sampai rumah, saya beri cerita sama istri saya bilang apa? Lo bener toh? Jam berapa kamu terjadi? Jam 10 kurang seperempat. Tuh tepat. Saya berdoa 9:30. Saudara tahu, tidak ada kejadian yang tidak akan diberitahukan kepadamu kalau kamu menyenangkan hatinya Yesus. Maria diberitahu, tetapi dia mengambil risiko untuk diceraikan oleh Yusuf. Tetapi dia punya pandangan tidak peduli. Dia berkata, jadi sesuai dengan kehendakmu, kehendak Allahnya. Dan dia tidak membela diri kepada Yusuf. Dia tidak mengatakan, tapi perutnya tambah gede. Waktu gede, Yusuf mesti tanya, kenapa perutmu gede? Aku ngandung. Ngandung sama siapa? Roh Kudus. Tak bakal percaya. Maka apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mau menceraikan diam-diam. Kita baca di dalam Matius. Pada waktu Yusuf dia tahu bahwa Maria sekarang mengandung, Yusuf dengan diam-diam dia mau menceraikan. Di dalam Matius pasal yang pertama, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini Alkitab berkata, saudara, Yusuf tahu Maria mengandung. Jadi kira-kira orang perempuan yang sudah kelihatan kandungannya itu kira-kira berapa bulan? Oh ya jangan 6 dong, Rin. 6 sudah gede sekali. 4 itu sudah muncul. Iya toh? Nah, kalau muncul, lalu si pacarin tanya, loh perutmu kok tambah gede? Lalu tanya, loh perutmu kok tambah gede? Iya, aku mengandung. Mengandung dari siapa? Roh Kudus. Waduh, mana ada Roh Kudus bikin orang ngandung? Mana mungkin. Lalu dia diam-diam mau menceraikan. Nah, ini saya tanya sekarang. Kapan malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf? Pada waktu Maria didatangi, Maria sudah terima, atau pada waktu Yusuf punya pikiran jelek? Pada waktu Yusuf sebelum punya pikiran dia mau menceraikan Maria, malaikat datang enggak? Tidak, diam saja toh. Nah, saudara tahu? Pada waktu Yusuf mulai punya pikiran malam tidur, waduh ngandung, wis pasti berbuat serong. Daripada gitu lebih baik tak tinggale pelan-pelan tigi ngilang, minggat. Biar aku yang dikira tidak bertanggung jawab, tapi biarlah tak tinggale saja. Loh, pikiran itu jelek enggak? Ada baiknya, ada jeleknya. Pada saat seperti itu, malaikat Allah datang kembali. Loh, saudara tahu? Kapan malaikat ini diutus Allah untuk memberitahukan? Apabila akan terjadi sesuatu yang merugikan anak Tuhan yang dikasihinya. Saudara tahu? Harus begitu. Maka dari itu, pesan daripada Ibu Anggreni tadi bagaimana? Dari permulaan ikutkan Yesus di dalam kehidupan keluarga. Supaya apa? Engkau tidak usah bayar harganya. Gitu loh. Jangan kira, saudara, kalau engkau sudah mengikutkan Yesus dalam keluargamu itu, musibah itu tidak datang. Datang. Tapi akan dapat diatasi. Kenapa? Karena ini sudah ada jalurnya itu loh. Makanya saya bilang toh, anakmu perempuan itu engkau harus didik. Nah, kamu harus tahu, laki-laki itu ada jalure. Jalur apa? Jalur watak yang jelek, istrinya banyak. Itu jalurnya itu jalur jelek, mata keranjang. Itu harus diberitahu. Jadi dia selalu melekat kepada Yesus. Sehingga apapun yang akan terjadi, Yesus yang akan mengatasi, bukan dia. Sebab laki-laki itu tidak bisa diatur, saudara. Baik, bilang di depan saudara baik, di luar kota tidak baik. Saudara tahu bagaimana kalau dia bilang, aku bisnis ke Jakarta, aku bisnis ke Sumatera, aku bisnis ke Kalimantan. Saudara bisa jagai? Tidak mungkin. Kenapa? Zaman sekarang itu luar biasa, jahatnya luar biasa.
jahatnya luar biasa. Sampai hamba Tuhan pun diserang. Ini pengalaman seorang hamba Tuhan di Jakarta. Ada orang lain, tak tahu itu majelisnya atau dia hamba Tuhan yang lain itu sentimen sakit hati. Apa terjadi? Seorang perempuan diupah. Untuk menemui hamba Tuhan itu dan merayu. Dan sudah baik, apa terjadi? Temuin istrinya. Tak ngomong sama, aku peliharaannya, kurang ajar. Istrinya apa ndak muatani melotot bingung. Hah? Kamu peliharaannya? Bayangin saudara. Hamba Tuhan ini datang sama istrinya langsung dinempelin. Belum ditanyain. Wah, ya, kamu punya suara, ya punya simpenan. Hamba Tuhan, simpenan apa? Perempuan yang mana? Orang yang betul gini. Itu orang yang kemarin menemui itu. Langsung dicariin lagi, ketemu lagi, tuanyain. Langsung diinterogasi, dijual satu. Wah, akhirnya perempuan itu berkata, dibayar orang untuk menjatuhkan hamba Tuhan. Saudara itu. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau orang perempuan itu yang cerita, sebelum saudara ketemu hamba Tuhan itu sudah cerita-cerita, bohong, aku ini percaya enggak? Lebih percaya mana sama hamba Tuhan atau daripada perempuan itu? Kata, untungnya itu istri saya itu orangnya apa? Dia berkata, di luar urusannya Tuhan, di dalam itu urusan saya. Jadi kalau dia dengar, aku ketemu Pak Yusak sama ini. Dia bilang, oh ya, dia sudah cerita kok Bu. Mati kutunya. Mau cerita apa? Oh iya, sudah cerita. Yusak itu orangnya belak-belakan. Oh iya toh, belak-belakan. Iya. Lawan jatuh cinta ngomong kok. Dia bilang, saya orangnya gitu. Aku ini kok kepingin pacaran lagi ya. Kenapa? Gak tahu. Bagaimana ini ya? Saya bilang, ya pacaran gak aku. Gak bisa. Mau yang baru. Hah? Itu saya ngomong. Dan itu terjadi pada waktu saya berumur 42. Makanya hati-hati. Laki-laki yang punya suami 40-an hati-hati. Jaga-jaga. Siap-siap. Kenapa? Di dunia bilang apa? Remaja ke? Wah. Nanti kalau sudah berapa? 60-an. 70. Hah? Sebab apa? Sampai sekarang saya menemui hamba-hamba Tuhan 70-an kawin lagi semua. Bingung aku. Tuh kawin lagi. Tuhan kok kawin semua? Remaja ketiga. Wah, lah kok ada ini ketiga barang. Dan dia tidak dapat menahan dagingnya ini. Saudara tahu? Hati-hati. Tapi masa ini, sekarang dunia sudah terbalik. Dunianya sudah terbalik. Maria tidak jadi Maria, tapi jadi Waria. Waria itu apa? Wanita, pria. Jadi wanita yang menduduki kedudukannya pria zaman sekarang. Saya itu di Jakarta sampai bengong. Di rumahnya ada persekutuan, saudara. Suaminya melayani itu. Saya bilang, bagaimana baik? Baik bagaimana Pak Yusak? Kenapa? Istriku digondol orang. Hah? Istrimu digondol orang? Enggak digondol orang. Gondol orang Pak Yusak. Loh. Istrimu gondol orang? Iya Pak Yusak. Kenapa? Dan gondolnya enggak satu. Sekali dua dokter Pak Yusak digondolin. Istrimu lembut kayak begitu. Lembutnya saya ketemu dia itu. Lembut, halus, ngomongnya pelan. Lalu saya tanya, istrimu kok lembutnya kayak gitu? Kasihan Pak Yusak, sakit-sakitan. Sakit-sakitan menurut suami. Karena apa? Enggak mau campur sama suami yang asal campur. Sakit. Enggak taunya di luar punya piaraan 2. Bayangin saudara. Kan bukan Maria toh itu. Betul Maria toh? Lah ya. Bukan wanita itu, wanita pria itu. Lalu sekarang saya tanya, kalau engkau mau bertobat, aku tetap mau terima. Tapi bagaimana? Dia bilang, aku mau cerai. Anak perempuannya 6 tahun dibawa bapaknya. Anaknya itu dulu cinta ibunya luar biasa. Sekarang dia bilang, mama kotor. Nah, kita tidak tahu ya papa, kalau mama perbuatannya kayak begitu. Bayangin saudara. Sama siapa? Dokter pribadinya. Maka ibu-ibu jaga diri. Jaga diri.
Kemarin kita juga dengar kesaksian dari seorang ibu dokter. Suaminya dokter, jatuh cinta lagi. Jadi jangan mengatakan kalau orang pendidikannya tinggi itu jaminan. Zaman sekarang tidak ada jaminan di luar Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan dan tip. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun boleh terjadi menyakiti hati orang yang mengasihi Yesus. Karena tahu? Maka dari itu Maria dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Yusuf mau menceraikan pelan-pelan. Malaikat tepat datang pada waktunya. Yusuf terima Maria. Itu anak dari Tuhan. Kalau Yusuf sendiri yang diomongi sama Tuhan, siapa tidak takut? Mau bantah? Katok sama Tuhan. Ya, kaku gue nanti. Nah, saudara tahu? Tidak usah takut. Kalau yang menjadi masalah sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengasihi Yesus. Untuk itu saudara harus belajar Alkitab. Supaya kalau hal itu terjadi kepada diri saudara, saudara tidak perlu lapor sama suami, negor suami. Diam, laporkan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membicarakan dan menyelesaikan suamimu. Dia mau apa? Diputar-putar sama Tuhan. Lama-lama balik lagi dong. Balik. Kayak ibu dokter ini berdoa, bersaksi berkata apa? Tadi malam dia berkata begini. Tuhan, suamiku, aku. Dan aku percaya. Aku tetap ikut engkau. Kau yang akan kembalikan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Padahal suaminya sudah ngomong. Kalau kamu tidak mau pindah agama seperti saya, aku akan kawin lagi sama orang lain. Dia berkata, aku tetap ikut Yesus. Akhirnya suaminya balik sendiri. Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu hidup kekristenan kita ini bagaimana kita harus menjaga diri. Belajar. Setelah baca akan Alkitab, latihan. Latih dirimu supaya nanti kalau ada ujian datang, engkau itu sudah rileks. Kenapa? Sudah tahu bagaimana ngatasinya. Gampang. Karena Roh Kudus di dalam hatimu, dalam pikiranmu menguasai. Kalau Roh Kudus berbicara, lakukan. Kalau Roh Kudus berkata kasihi, layani, tumpangi tangan, tengking, harus gitu. Jadi jangan saudara bilang, nanti, telat nanti. Sebab tidak tahu kapan ini ujian datang, kapan ini pencobaan datang. Masa ini adalah masa yang sangat gawat. Rawan di mana-mana di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Kejahatan luar biasa. Tapi kalau ibu-ibu bersama dengan Yesus, pergi kemana, tidak usah takut. Belajar. Rumah tinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan malaikatmu menjaga. Amin. Tidak usah takut. Apapun terjadi, tidak usah takut. Tidak bakal ada orang dapat mengambil. Karena apa? Allah Maha Kuasa. Tapi praktek. Mempraktekkan hal ini. Tidak bakal bisa dilihat. Kalau barang mau hilang, mesti kabur. Betul tidak? Saya ini sama istri saya sendiri loh. Di kereta api. Duduk jejeran. Barang saya, koper saya itu di atas kepala ini. Di kereta api kan dibelah. Saya ini sudah dikasih tahu Tuhan. Saya bilang sama istri saya. Ya, aku tak kencing sebentar. Sebab ini 10 menit lagi masuk kota. Aku tak kencing sebentar. Kamu lihat itu ya. Sebab Tuhan bilang, kopermu ini diincer orang. Saya ngomong sama istri saya. Kau lihat ya kopermu itu. Saya tak kencing sebentar saja. Oke. Saya kencing keluar. Loh, Gat. Saya bilang, apa? Kopermu mana? Hilang. Saya bilang, loh, tadi misi kok. Loh, saya bilang, kamu kan sudah tak pesen. Lihat kopermu ya. Aku cuma lihat keluar sebentar saja. Kok sudah hilang? Lalu, apakah saya marah? Tidak. Saya bilang, ya sudah. Hilang ya sudah. Konsekuen. Iya, ya nanti kita mesti hidupnya irit-irit karena kabur semua sama pakaian baru sama wong habis Natalan. Pulang, dapat habis kawin, dapat hadiah macam-macam buat Natalan, pergi ke Jogja, belum punya anak. Akan sana sini ngasih. Uangnya di situ. Kabur semuanya. Ya sudah. Lalu apa? Ya pagi makan ketela berdua.
Habis pas-pasan habis setiap hari sebulan penuh makan ketela, nggak bisa beli. Makan kalau siang ikannya apa? Kangkung, dioseng-oseng. Sebulan. Karena apa? Saya bilang konsekuen, tapi kamu nggak marah? Enggak, konsekuen. Pakaian baru kabur semua, nggak apa-apa. Saya bilang konsekuen. Saya bilang saya kan sudah pesen, Tuhan sudah ngomong. Tapi karena kamu lengah, ya kita harus bayar harga. Tidak apa-apa, ya biarin. Saya bilang, nah ini loh saudara. Karena Pak, ini diajar Tuhan apa? Kalau engkau tidak dengar-dengeran, pasti terjadi. Tuhan peringatkan, lah kenapa kok saya tidak turunkan? Ya tak? Lah kok saya turunkan, saya taruh di sebelah istri saya, akan dicantol ke tangannya kan beres toh. Lah kok istri saya tak suruh lihat ke atas sana. Lah perhatiannya ke sana, hilang. Hanya semenit, bayangin saudara. Koper gede ini saat itu kabur hilang. Lalu saya tanya yang sebelah, loh Pak, kasih lihat koper. Iya, tak sangka itu teman Bapak. Mau duduk itu seberangan gitu kok lihat Bapak manggut-manggut. Jadi tak pikir-pikir temannya Bapak diangkut karena mau darat, mau turun di stasiun yang lain. Bayangin saudara. Oh ya sudah, udah santai. Percaya segala sesuatu sudah diatur Tuhan. Anehnya juga gitu. Saya sih punya sepeda yang saya pakai itu dari mulai SD sampai lulus jadi dokter. Sepeda ini saya naikkan biasa dari Jogja ke Semarang ke tempat istri saya itu saya naikin dengan saya bilang ini sepeda ini wah saya nikmati ini dari SD sampai mahasiswa ini lulus sekarang. Baru saya senderkan di situ saya ngetok pintu saudara apa terjadi? Hilang. Aku tuh cuma jalan dari situ 5 meter ngetok pintu, tok. Saya bilang mau ketemu adik saya ini. Ya keluar. Yang, mau naik apa? Naik sepeda. Loh, sepeda bukunya. Hilang saudara. Sampai saya pulang jalan lagi istri saya bilang gini, mana sepedamu? Hilang. Loh kok iso hilang? Gak tahu 5 meter. Kok ya gak kelihatan, gak dengar itu. Lalu saya doa Tuhan kenapa mbok kon hilang? Nah kan tugasnya sepedamu sudah selesai. Kamu sudah jadi dokter. Sudah selesai. Tuhan ganti motor. Oh ya sudah. Loh, saudara tahu. Jadi kita itu harus menerima segala sesuatu itu dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau suamimu sekarang hilang, jangan khawatir. Kalau Tuhan nanti jewer kan, dicongok lagi, balik lagi, ngok balik. Tapi jangan kamu marahi, dilus-elus. Loh, disayang-sayang. Karena apa? Dibawa balik oleh Yesus Tuhan. Kehidupan kekristenan kita harus seperti Maria. Jangan jadi waria. Kalau waria menguasai suami, betul nggak? Kedudukan istri melampaui kedudukan. Lalu wanita itu bukan wanita lagi, tapi wanita pria. Dan Tuhan tidak menyukai itu. Karena apa? Setan akan masuk dan menguasai. Sehingga sifat perangai wanita laki-laki akan menguasai. Sehingga kewanitaan itu berubah menjadi ganas luar biasa. Maka dari itu saudara boleh buktikan. Perempuan kalau sudah melakukan sesuatu pekerjaan laki-laki, biasanya lebih hebat. Perhatiin, betul nggak? Sebab apa? Double watak itu masuk di dalam dirinya. Watak pria dan watak wanita. Ya tahan terhadap bantingan. Wanita itu kan tahan terhadap bantingan. Dihina sudah biasa. Tetapi dia punya sifat laki-laki. Dia akan berhasil dalam usaha, dalam segala bidang. Kalau dia menduduki posisi pria. Maka dari itu saudara. Kenapa? Karena itu ada transfer roh. Dari wanita menjadi pria, sehingga dia menduduki 2 posisi dalam satu tubuh. Maka dari itu kita harus hati-hati. Kita harus selalu minta pimpinan Roh Kudus, dan rumah tangga kita akan menjadi damai sejahtera dan jamin Tuhan selamanya. Amin. Mari kita berdoa.